Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama dari Yakobus pasal 1 ayat 1-4 bahwa kita harus memperhitungkan setiap pencobaan yang kita hadapi sebagai kebahagiaan. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan berdaulat atas pencobaan dan memakai setiap pencobaan untuk membangun iman kita. Selanjutnya, mari kita belajar pendekatan Alkitabiah berikutnya terhadap pencobaan, yaitu bahwa kita harus tunduk pada proses pemurnian yang Tuhan kerjakan melalui pencobaan. Mari kita membaca kembali surat Yakobus pasal 1 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada ayat 4, kata biarkanlah, dalam frasa biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, menyiratkan penyerahan total kepada Tuhan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Menyerahkan diri kepada Tuhan tidak berarti bahwa secara pasif kita tidak meminta pertolongan Tuhan atau tidak melakukan apa-apa. Kita tidak secara pasif menanggung pencobaan tanpa berdoa memohon kelegaan dari Tuhan. Ingat bagaimana Rasul Paulus berdoa agar Allah menyingkirkan duri dalam dagingnya. Namun demikian, ia berhenti berdoa kepada Tuhan ketika Tuhan berkata kepadanya dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tunduk kepada Tuhan tidak berarti bahwa kita tidak mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Jika pencobaan itu adalah masalah kehilangan pekerjaan, adalah benar dalam ketergantungan kita kepada Tuhan untuk mencari pekerjaan lain. Jika pencobaan itu adalah sakit penyakit, maka yang benar kita tidak hanya berdoa, tetapi juga mencari pertolongan medis. Jika keadaannya sulit, tidak selalu salah untuk kita mencari jalan keluar untuk mengubah keadaan yang sulit itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketundukan adalah sikap terhadap Tuhan, di mana kita tidak mengatakan kepadanya bahwa Dia tidak seharusnya membiarkan kita dicobai. Kita tidak protes dan berkata, mengapa Tuhan melakukan semua ini? Kita tidak tunduk kepada Tuhan jika kita mengabaikan Dia, rencananya yang indah, dan mengambil tindakan sendiri dalam setiap pencobaan itu, selain dari kita berdoa kepadanya dan beriman kepadanya. Salah satu contoh penyerahan diri yang terbaik adalah Ayub. Setelah Tuhan mengizinkannya menderita demikian rupa, Ayub berkata dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan proses pemurnian melalui pencobaan, secara singkat perhatikan dua hal. Yang pertama, bahwa kita harus mengetahui kedewasaan itu adalah proses, bukan
kesempurnaan yang datangnya secara instan. Perhatikan kembali apa yang Paulus katakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kata matang di sini juga berarti sempurna. Kesempurnaan atau kematangan bukanlah proses yang cepat. Kata matang atau sempurna tidak menyiratkan bahwa kita telah mencapai titik tertentu dalam hidup ini, di mana kita telah selesai dan tidak memerlukan lagi kemajuan lebih lanjut. Kita ini perlu terus belajar dalam sekolah iman ini sampai kita masuk surga nanti. Yang kedua, ketundukan dalam proses pemurnian akan menghasilkan kedewasaan rohani. Tujuan Tuhan dalam pencobaan adalah supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa kita dapat mencapai keadaan kesempurnaan tanpa dosa atau mencapai kedewasaan kesempurnaan itu dalam hidup ini. Sebaliknya, gagasannya adalah bahwa kita akan menjadi dewasa secara rohani. Kita akan diperlengkapi dengan baik oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Buah roh sebagaimana Paulus tulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pendekatan Alkitabiah dalam menghadapi pencobaan adalah anggaplah pencobaan sebagai kebahagiaan. Pahami bahwa ujian atas iman kita akan menghasilkan ketekunan. Dan dengan tunduk pada proses pemurnian melalui pencobaan, kita dibawa ke dalam kedewasaan rohani. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.